Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Ibu Lydia selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Tata Niaga Pertanian dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas A dan B akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul pengembangan produk baru dan pengelolaan siklus hidup produk. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama, boleh di-slide. Anggota kelompok kami yang pertama itu adalah Kesha dengan ujung NPM 003 dari kelas B, yang kedua adalah Aisyah dengan ujung NPM 015 dari kelas B, yang ketiga adalah saya sendiri, Randy Maulana dengan ujung NPM 031 dari kelas B, yang keempat adalah Raras dengan ujung NPM 032 dari kelas B, yang keempat adalah maksud saya yang kelima adalah Sarah dengan ujung NPM 039 dari kelas B, dan yang terakhir adalah Denny dengan ujung NPM 145 dari kelas A. Baik, kita mulai saja pematerian. Kepada pemateri pertama, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengembangan produk baru dan menurut para ahli. Definisi pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru adalah proses menciptakan produk baru atau memperbarui produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu ada pengertian pengembangan produk baru menurut para ahli. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada Kotler dan Armstrong tahun 2008 mengartikan pengembangan produk sebagai strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan modifikasi produk atau produk baru ke segmen pasar yang ada. Lalu yang kedua ada Cover, itu tahun 2011. Pengembangan produk baru adalah proses yang terstruktur yang melibatkan riset, inovasi, dan evaluasi pasar guna memastikan produk dapat diterima dan sukses di pasaran. Lalu yang terakhir ada Heiser dan Render tahun 2017 menyebutkan bahwa produk baru adalah barang dan jasa yang berbeda dari yang telah dipasarkan sebelumnya, dan pengembangan produk baru merupakan proses pencarian gagasan untuk barang atau jasa baru. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dilanjutkan dengan mengapa suatu produk perlu dikembangkan. Pengembangan produk diperlukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi perubahan selera atau preferensi dari pelanggan atau konsumen. Inovasi dan kreativitas dibutuhkan agar perusahaan dapat menyempurnakan produk yang sudah ada atau menciptakan produk baru lebih unggul. Dengan pengembangan produk, perusahaan dapat memastikan kelangsungan hidup dan profitabilitasnya di tengah persaingan yang semakin ketat. Boleh di-next? Untuk selanjutnya, ada urgensi pengembangan produk bagi perusahaan dan juga konsumen. Yang pertama, bagi perusahaan meningkatkan daya saing, di mana dengan inovasi produk, perusahaan dapat tetap unggul dibandingkan dengan kompetitor atau pesaingnya. Selanjutnya, mempertahankan eksistensi bisnis, perusahaan yang terus berinovasi bisa lebih stabil dan bertahan lama di pasar. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi produk, di mana teknologi baru yang digunakan dalam pengembangan produk seringkali meningkatkan efisiensi produk seperti menekan biaya dan meningkatkan keuntungan juga. Selanjutnya, bagi konsumen, pilihan yang lebih beragam sehingga konsumen memiliki lebih banyak alternatif pilihan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan preferensi mereka. Untuk selanjutnya, mendapatkan produk yang lebih berkualitas, di mana pengembangan produk dengan meningkatkan mutu dan fungsi produk sehingga memuaskan konsumen. Dan yang terakhir ada harga yang lebih kompetitif. Dengan persaingan yang dihasilkan dari inovasi ini dapat mendorong penurunan harga dengan mempertahankan kualitas. Boleh di-next? Untuk selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengembangan produk. Yang pertama, faktor eksternal.
ada perubahan preferensi konsumen, di mana konsumen selalu mencari produk yang lebih inovatif dan sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua ada persaingan di pasar. Adanya pesaing selalu menghadirkan inovasi baru yang membuat perusahaan harus selalu untuk berkembang. Yang ketiga ada kemajuan teknologi, di mana inovasi teknologi mungkin mengembangkan produk yang lebih modern dan berkualitas. Yang keempat ada regulasi pemerintah, di mana peraturan terkait keamanan, lingkungan, dan standar kualitas juga mempengaruhi pengembangan produk. Yang terakhir ada kondisi ekonomi sosial, karena faktor ekonomi seperti daya beli masyarakat serta tren sosial juga dapat mempengaruhi strategi dari pengembangan produk. Lalu selanjutnya ada faktor internal dari dalam perusahaan. Yang pertama ada sumber daya keuangan, karena ketersediaan dana menjadi faktor utama dalam pengembangan produk baru. Yang kedua ada kapabilitas riset dan pengembangan R&D. Semakin baik tim riset atau penelitian perusahaan, semakin inovatif produk yang dapat dihasilkan. Yang ketiga ada strategi pemasaran dan distribusi. Cara produk perlu diperkenalkan dan distribusikan ke pasar juga menentukan keberhasilannya. Yang keempat, kompetensi dan kreativitas karyawan, di mana tenaga kerja yang kompeten dan kreatif terhadap produk, ide-ide produk dapat memperkuat pengembangan produk. Yang terakhir ada struktur organisasi dan budaya perusahaan. Perusahaan dengan budaya inovasi yang tinggi akan membuat lebih cepat mengembangkan produk baru yang lebih sukses juga. Boleh di next? Untuk selanjutnya, ada manfaat pengembangan produk bagi perusahaan dan juga konsumen, di mana bagi perusahaan ada yang menjaga keberlangsungan bisnis, yang kedua menarik lebih banyak pelanggan dan memperluas pangsa pasar, yang ketiga meningkatkan citra dan reputasi dari perusahaan itu sendiri. Lalu selanjutnya bagi konsumen, yang pertama mendapatkan produk lebih inovatif sesuai kebutuhan preferensi konsumen juga, yang kedua pilihannya lebih beragam, yang ketiga kepuasan konsumen akan lebih tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, poin selanjutnya yaitu mengenai strategi atau cara perusahaan dalam mengembangkan suatu produknya. Terdiri dari 8 poin. Poin yang pertama yaitu penciptaan ide, kedua penyaringan ide, yang ketiga pengembangan dan pengujian konsep, keempat pengembangan strategi pemasaran, kelima analisis usaha, 6 pengembangan produk, 7 market testing, 8 komersialisasi. Next. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai poin-poin tersebut. Penciptaan ide. Dalam pengembangan produk baru, sebuah perusahaan diawali dengan penciptaan ide yang merupakan pencarian sistematis untuk ide produk yang baru. Penciptaan ide ini untuk mengembangkan produk perusahaan dalam proses menghasilkan ide dan solusi yang dapat diwujudkan menjadi produk baru bagi perusahaan tersebut. Lalu poin yang kedua yaitu penyaringan ide, di mana penyaringan ide yaitu menemukan ide untuk menciptakan ide yang baik dan menyingkirkan ide yang kurang baik yang telah dilakukan pada sebelumnya. Dalam hal ini, produsen bisa menghasilkan ide-ide baik yang sesuai dengan kebutuhan para konsumennya. Lalu, poin yang ketiga yaitu pengembangan dan pengujian konsep, di mana pengembangan dan pengujian konsep ini setelah ide disaring, dilakukan langkah selanjutnya yaitu dengan memperkenalkan model produk baru dari sebuah perusahaan tersebut. Kemudian diperlihatkan kepada konsumen dan diperkenalkan mengadakan survei terhadap pendapat konsumen mengenai produk baru yang telah diciptakan oleh suatu perusahaan. Lalu yang keempat yaitu pengembangan strategi pemasaran. Dalam hal ini, perusahaan merencanakan strategi pemasaran produk baru dengan menggunakan segmentasi pasar tertentu, serta cara informasi yang digunakan dalam menyampaikan produknya kepada pelanggan pastilah dengan baik. Next.
poin selanjutnya yaitu analisis usaha, di mana analisis usaha dilakukan dengan cara memperbaiki jumlah penjualan dari suatu perusahaan dibandingkan dengan pembelian bahan baku, biaya produksi, dan juga perkiraan laba. Hal ini dilakukan untuk memastikan profit yang akan diperoleh perusahaan dari pengembangan usahanya itu. Lalu poin selanjutnya yaitu pengembangan produk. Dalam pengembangan produk, suatu perusahaan atau membuat gagasan produk yang masih dalam rancangan lalu dikirim pada bagian produksi untuk dibuat lebih lanjut, diberikan merek, dan dibuat kemasan yang dengan semenarik mungkin untuk dapat menarik para konsumen, yang didukung oleh perencanaan yang sama, komitmen dalam jangka panjang, dan pemasaran yang diatur dan dijalankan secara kreatif dan juga baik tentunya. Poin selanjutnya yaitu market testing, di mana market testing ini pengujian suatu pasar, yaitu menggambarkan penelitian yang dapat membantu perusahaan memahami seberapa baik kinerja produk tertentu, mengingat lokasi pasar atau audiens ataupun konsumen tertentu. Pengujian pasar ini juga berfokus pada bagaimana suatu produk dapat berkinerja di lingkungan pasar. Lalu poin yang terakhir yaitu pastinya komersialisasi. Ya, komersialisasi ini mengacu pada membawa ide atau produk ke pasar. Proses ini sangat penting untuk mewujudkan ide-ide inovatif yang telah dibuat sebelumnya. Dengan metode komersialisasi ini, perusahaan dapat menggunakan sumber dayanya secara lebih efektif dan pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri dalam pengembangan idenya sebelumnya. Sekian dari saya, dilanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Boleh di next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada definisi dari siklus hidup produk. Menurut para ahli, menurut Levitt dalam Pandi Ciptono, produk life cycle adalah suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai ditarik dari pasar. Adapun menurut Coulter dan Armstrong, teori hidup produk atau produk life cycle adalah perjalanan penjualan dan laba suatu produk selama masa hidupnya. Hal tersebut meliputi 5 tahap yang berbeda, diantaranya pengembangan produk, pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Sedangkan menurut Cannon, Perrault, dan McCarthy, siklus hidup produk atau produk life cycle adalah menggambarkan tahap-tahap yang dilalui suatu ide produk yang benar-benar dari awal hingga akhir. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Next. Tahapan selanjutnya merupakan tahapan daur hidup produk, di mana menurut Bahasa Swasta pada tahun 1984, daur hidup produk itu terbagi ke dalam 4 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap perkenalan atau introduction, yang kedua itu adalah tahap pertumbuhan atau growth, yang ketiga itu adalah tahap kedewasaan atau maturity, dan yang keempat itu adalah tahap kemunduran atau decline. Boleh di next. Nah, ini merupakan sebuah grafik dari produk life cycle atau tahapan daur hidup produk, di mana tahapan yang pertama itu adalah tahapan pengenalan produk atau introduction. Pada bagian ini, barang mulai dipasarkan oleh produsen, dalam artian benar-benar baru dipasarkan. Oleh karena itu, otomatis perusahaan akan berusaha dalam mengoptimalkan pemasaran dengan cara promosi secara agresif atau besar-besaran untuk mengenalkan produk tersebut kepada masyarakat. Di lain sisi, pada bagian ini, perusahaan juga harus mengeluarkan budget atau biaya yang tidak sedikit untuk dilakukannya proses promosi, distribusi, operasional, dan lain sebagainya. Pada tahapan ini juga dapat dilihat bahwa garis yang mewakilinya itu masih berada di bawah, yang berarti bahwa semakin sedikit waktu yang digunakan oleh produsen atau perusahaan dalam memasarkan suatu produk, maka akan semakin sedikit pula produk tersebut diterima ataupun diserap oleh pasar. Pada tahap kedua itu merupakan tahap growth atau pertumbuhan. Dalam tahapan ini,
penjualan dari produk yang dipasarkan sudah mulai meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat yang sudah mulai mengenal produk tersebut. Selain itu, pada tahapan ini juga perusahaan akan mendapatkan laba yang cukup besar karena permintaan produk di pasaran itu juga sangat meningkat besar. Pada tahapan ini juga promosi yang dilakukan oleh perusahaan tidak sebegitu agresif pada tahapan pertama. Pada tahapan ini juga akan terjadi persaingan produk antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, sehingga agar produk tersebut tetap diterima oleh konsumen atau tetap laku di pasaran, maka perusahaan harus melakukan beberapa upaya seperti meningkatkan kualitas produk atau meningkatkan pelayanan dari produk tersebut. Yang ketiga itu adalah tahap kedewasaan atau maturity, di mana tahapan ini merupakan tahapan puncak penjualan. Jika rekan-rekan mahasiswa berpikir pada tahapan ini perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, maka jawabannya adalah tidak. Mengapa demikian? Karena pada tahapan ini persaingan antar perusahaan itu semakin ketat, sehingga produsen atau perusahaan harus melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penjualan dengan cara meningkatkan promosi penjualan, mengundang influencer, memberikan diskon dan lain sebagainya untuk tetap menarik perhatian konsumen untuk membeli atau menyerap komoditas ataupun produk tersebut di pasaran, sehingga tetap meningkatkan penjualan dan pendapatan produsen atau perusahaan. Tahapan terakhir adalah tahapan kemunduran atau decline. Pada tahapan ini produk yang dipasarkan biasanya merupakan produk yang sudah lama dan tidak mendapatkan kebaruan dari perusahaan. Selain itu, konsumen atau masyarakat juga sudah mulai bosan dengan produk tersebut dan beralih ke produk yang baru yang lebih sesuai dengan preferensi dan keinginan konsumen. Sehingga di grafik dilihat bahwa penjualan dari produk tersebut semakin menurun meskipun waktu yang digunakan oleh perusahaan dalam pemasaran produk itu panjang ataupun memerlukan waktu yang cukup lama. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Boleh di next. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi siklus hidup suatu produk. Faktor ini menentukan bagaimana suatu produk berkembang dari tahap perkenalan hingga tahap kemunduran. Faktor yang mempengaruhi siklus hidup suatu produk dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri terjadi dari dalam perusahaan. Yang poin pertama adalah strategi pemasaran. Keberhasilan suatu produk sangat dipengaruhi oleh strategi promosi, harga, dan distribusi. Yang poin kedua adalah inovasi produk. Inovasi produk, perusahaan yang terus melakukan inovasi dapat memperpanjang masa hidup suatu produk dengan melalui perbaikan atau peluncuran variasi baru. Yang selanjutnya adalah efisiensi operasional serta manajemen persediaan. Dan satu lagi adalah kompetensi sumber daya manusia. Yang faktor kedua adalah faktor eksternal atau bisa disebut sering terjadi dari luar perusahaan. Pada poin eksternal ini ada perubahan tren atau konsumen. Perusahaan harus mengikuti perubahan atau tren konsumen agar suatu produk dapat terus hidup atau dapat terus dibeli oleh konsumen. Yang kedua adalah teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat suatu produk menjadi usang lebih cepat, seperti kaset yang dulu populer digantikan oleh streamer digital sekarang. Yang poin selanjutnya adalah persaingan pasar. Jika banyak pesaing dengan produk yang lebih inovatif atau lebih murah, maka produk yang ada bisa cepat kehilangan pasar. Yang kedua adalah kondisi ekonomi. Pada kondisi ekonomi ini, daya beli konsumen dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti inflasi, resesi, dan tingkat pengangguran. Yang faktor selanjutnya adalah faktor sosial dan budaya. Pada faktor sosial budaya ini, konsumen dapat dipengaruhi oleh teman sebaya atau keluarganya dalam membeli suatu produk. Serta faktor yang terakhir adalah lingkungan alam.
lingkungan alam sangat susah diprediksi karena terjadi dengan begitu saja dan pengaruhnya cukup berdampak pada siklus hidup suatu produk. Boleh slide selanjutnya? Pada slide ini ada manfaat memahami faktor siklus pada slide ini manfaat memahami faktor siklus produksi yang pada manfaat ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi perusahaan serta manfaat bagi konsumen. Manfaat bagi perusahaan sendiri yaitu meningkatkan daya saing, optimalisasi strategi pemasaran, mengelola biaya yang efektif, meningkatkan probabilitas, antisipasi penuntunan produk, serta meningkatkan loyalitas konsumen. Dan bagi konsumen sendiri yaitu mendapatkan produk yang lebih berkualitas, harga yang lebih murah, kemudahan dalam memilih produk sesuai kebutuhan, peningkatan kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan, serta pilihan produk yang ramah lingkungan. Boleh slide selanjutnya? Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Kesimpulan dari presentasi ini terkait pengembangan produk baru dan pengembangan siklus hidup merupakan penting dalam menjaga daya saing bisnis. Proses pengembangan produk baru harus melalui riset pasar yang mendalam, inovasi yang berkelanjutan, serta uji coba yang cermat untuk memastikan produk tersebut sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau sesuai dengan preferensi konsumen. Setelah produk diluncurkan, manajemen siklus hidup produk menjadi sebuah krusial, mulai dari tahapan perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, hingga penurunan. Dengan strategi pengembangan produk yang tepat, peningkatan kualitas serta inovasi berkelanjutan, perusahaan dapat memperpanjang umur produk dan memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terkait siklus hidup produk akan membantu perusahaan ataupun produsen dalam mengambil keputusan yang lebih efektif guna mempertahankan posisi produk tersebut di pasaran. Boleh di next. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami berharap pemaparan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan dapat berdampak positif. Jikalau ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan terkait materi yang telah kami sampaikan, kami memberikan kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menyampaikannya di kolom komentar yang telah kami sediakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.